Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama pelajaran Ibu. Kali ini Ibu nggak bikin PowerPoint ya untuk pelajaran sarana prasarana, karena minggu lalu kita sudah Ibu sudah memberikan materinya ke kalian. Kalian bisa sambil lihat atau seperti apa. Nah, di sini kita udah masuk ke kompetensi dasar yang baru atau bab yang baru ya. Kita masuk kompetensi dasar 3 titik berapa 12 berarti ya, 3.12. Kita belajar tentang menerapkan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dari sarana dan prasarana. Nah, teman-teman, dari bab kali ini kita sebenarnya belajar 3 inti poin yang akan kita pelajari, yaitu penerimaan ya, terus ada penyimpanan, sama ada penyaluran sarana dan prasarana. Kita masuk poin yang pertama dulu, ini tentang penerimaan. Nah, di poin tentang penerimaan ini ada 3 inti poin yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini ada pengertian, terus yang keduanya ada langkah-langkah pencatatan, dan yang ketiganya ada formulir penerimaan barang. Nah, kita langsung masuk aja ke yang poin pertama. Untuk poin pertama ini adalah pengertian penerimaan sarana dan prasarana. Mungkin kalian udah nggak asing ya, apa sih penerimaan? Namanya juga penerimaan, berarti suatu kegiatan ya, kegiatan dimana kita nerima barang tersebut gitu ya. Nah, ini barang atau jasa nih ya. Kalau di sini barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan atau pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan kita gitu ya, yang udah dipesan sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk kegiatan dari penerimaan ini ada acuan dasar yang harus kita lakukan dalam kegiatan penerimaan barang. Di sini ada dua, ada tiga ya. Ada fisik barang yang diterima, terus ada dokumentasi penerimaan barang, dan yang terakhir ada penanganan dari penerimaan gitu ya. Kita masuk yang poin pertama dari dasar penerimaan barang. Nah, di dasar penerimaan barang ini ada fisik barang yang diterima. Jadi kan prinsipnya saat kita menerima suatu barang, kita itu harus tahu dulu kondisi barang tersebut gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus melihat barang ini sesuai tidak gitu, bagus enggak gitu ya. Kayak kalian lah beli online, pastikan kalian nerima dulu si barangnya, terus dilihat ini bagus gak nih barangnya, sesuai gak dengan yang apa kita pesan gitu ya. Nah, di sini ada prosedur yang pertama. Prosedur yang pertama ini, prinsip penerimaan barang adalah menerima fisik barang, dan gak hanya dokumentasi aja, tapi harus memperhatikan barang tersebut secara langsung. Jadi nggak cuman dipoto aja gitu, tapi kita ngelihat barangnya udah bagus apa enggak, cocok apa enggak gitu ya. Terus secara fisik barang dapat dilihat, diraba, dirasa gitu ya. Jadi nggak cuman halu gitu ya. Nah, terus yang ketiganya pengecekan acak atau keseluruhan kondisi barang. Jadi dilihat, dibuka gitu ya si barangnya, terus dicek lagi bisa ada yang bolong gitu dan lain sebagainya, atau yang rusak dan lain sebagainya. Dan jangan lupa dilihat juga tanggal kadaluarsa sama nomor produksi dari barang tersebut gitu. Terus yang selanjutnya kuantitas barang yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan. Jadi bisi kurang gitu, bisi lebih gitu kan. Jadi kita tidak merugikan satu sama lain. Itu tadi prinsip dasar saat kita menerima barang gitu ya. Yang selanjutnya ada dokumentasi penerimaan barang. Nah, dokumentasi penerimaan barang ini adalah dokumen atau sebuah kayak surat gitu ya, yang disiapkan saat kita melakukan penerimaan barang. Yang pertama ada dokumen pengiriman. Nah, dokumen pengiriman ini dokumen yang dikirimkan oleh pemasok nih ya kepada para pelanggan saat produk disampaikan, yang merincikan jumlah fisik yang dikirimkan. Nah, contohnya kayak gini, ini dokumen pengiriman. Terus yang selanjutnya ada dokumen pemesanan. Nah, di dokumen pemesanan ini surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut gitu ya.
Contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada dokumen pengemasan atau packing list. Ini jumlah, jenis, dan berat dari barang yang diekspor dan diimpor. Jadi ini untuk penjelasan lebih lanjutnya silahkan kalian baca lagi gitu ya. Intinya dengan dokumen-dokumen tadi itu ada tugas atau ada fungsinya masing-masing gitu. Nah, yang selanjutnya dari penerimaan ini ada penanganan ya. Acuan dasar dari penerimaan itu adalah penerimaan barang. Nah, penanganan penerimaan ini kalian bisa baca di sini. Penanganannya adalah sebagai berikut. Pertama, tangani barang dengan siklus hidupnya. Contohnya suhu, waktu produksi, dan kadaluarsa. Terus gunakan peralatan yang sesuai. Terus juga maksudnya buat ngangkut si barangnya gitu ya. Dan yang selanjutnya pahami aturan keselamatannya gitu. Bisi gitu, ada barang-barang yang beracun kah atau bahan kimia terus mudah meledak gitu ya, kayak perasaan gitu. Nah, teman-teman, yang kedua setelah pengertian ada langkah-langkah pencatatan. Nah, langkah-langkah pencatatan penerimaan barang. Tadi kan kita udah belajar tuh tentang dokumen-dokumennya. Nah, di sini langkah-langkah pencatatannya pada saat barang tiba, petugas menerima. Intinya mah jadi kita proses ada orang tuh ngasih barang ke kita, misalnya kalau belanja online mah ada kurir datang ke rumah, terus kita terima, terus kita tanda tangan kayak gitu kan. Nah, ini kurang lebihnya langkah-langkahnya seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya ada formulir. Nah, formulir penerimaan barang. Nah, dari formulir penerimaan barang ini kalian boleh lihat ini biasanya jadi contoh-contoh formulir gitu ya. Ini biasanya dibuat dalam Microsoft Access. Nih, kayak gini. Itu di situ juga sudah dijelaskan tata cara membuat formulir kosong dengan Microsoft Access ya. Ini. Karena kalian udah kelas 12, Ibu yakin udah tahu ya Microsoft Access. Jadi dia temenan sama Word, sama Excel, dia satu rumpun sama mereka gitu ya, Microsoft Access. Nah, itu tadi tentang penerimaan barang. Yang selanjutnya ada penyimpanan sarana dan prasarana. Setelah kita terima si barangnya, otomatis kita kan harus simpan ya, simpan si barang tersebut. Nah, ini pengertiannya ada 3 inti poin ya tentang pengertian penyimpanan. Yang pertama ini poinnya. Yang kedua ini berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Dan yang terakhir menurut Subagio ya, pengertian dari penyimpanan. Nah, adapun kegiatan dari penyimpanan itu antara lain adalah menerima, menyelenggarakan administrasi penyimpanan, melakukan stock of name, terus membuat laporan berkala gitu. Nah, ini fungsinya menurut Subagio ya. Boleh kalian baca-baca aja. Terus yang selanjutnya dari penyimpanan ini ada asas-asas penyimpanan. Nah, asas penyimpanan ini ada 2, ada PIPO sama PEPO ya. Pakai F ya, bisa Ibu cadel, nggak bisa bilang F. Nah, ada FIFO itu first in first out. Jadi di sini nih materinya yang ini ya, itu untuk FIFO. Terus yang selanjutnya ada FEVO, first expired first out. Jadi yang apa tuh namanya, yang expire-nya iya expire-nya udah mendekati, berarti dia yang dikeluarin pertama gitu. Kalau yang pipo mah yang pertama masuk berarti dia yang pertama keluar. Ngerti gak? Kamu misalnya nyimpen barang. Kalau barangnya pertama masuk, barang bulan Januari, Februari, Maret. Nah, kalau yang masuknya di bulan Januari berarti dia yang keluar pertama gitu. Jadi yang bulan Februari, Maret, April yang selanjutnya mah ditaruh dulu di gudang gitu. Nah, kalau PEPO, kalau asas PEPO, jadi dia yang expire-nya udah mendekati berarti dia yang dikeluarkan paling pertama gitu. Itu tadi asas dari penyimpanan ya. Yang selanjutnya ada sistem pergudangan. Nah, sistem pergudangan ini ada
ada 2 inti poin, ada pengertian dan jenis. Pergudangan kita belajar dulu gudang itu apa, pergudangan itu apa. Intinya gudang itu tempat yang dia digunakan untuk menyimpan barang. Kalau pergudangan itu adalah sistem yang digunakan untuk mencatat semua barang yang ada di gudang. Ya, itu bedanya antara gudang dan pergudangan. Kalau gudang mah tempatnya, kalau pergudangan itu adalah sistem yang digunakannya. Nah, untuk jenis gudang di sini ada 2. Ada gudang umum sama gudang khusus. Kalau gudang umumnya gudang-gudang yang emang digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan semua gitu ya. Kalau gudang khusus ini biasanya digunakan untuk kepentingan pemilik gudang itu sendiri gitu ya. Jadi 2 jenis gudang. Yang selanjutnya ada proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan ini ada 3 ya. Boleh kalian baca sendiri. Yang pertama menerima barang, terus memeriksa, menghitung, menata, dan lain sebagainya, terus membuat kartu stok atau bin card ya. Nah, itu tadi proses penyimpanan sarana dan prasarana. Yang terakhir ada penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran ini berarti distribusi ya, mengeluarkan barang tersebut atau menyerahkan barang-barang tersebut ke tempatnya. Ini penyaluran nih, pemindahan barang ke unit kerja untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ini juga ada pengertian distribusi atau penyaluran menurut KBBI. Boleh kalian baca lebih lanjutnya. Nah, di sini dalam proses penyaluran itu ada 6 inti poin. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua ada fungsi dan tujuan, yang ketiga ada asas penyaluran, yang keempat ada tugas anggota, yang kelima, keenam itu boleh kalian baca lagi. Nah, tadi pengertian udah ya. Yang keduanya ini fungsi dan tujuan dari penyaluran sarana prasarana. Di sini yang fungsi penyaluran itu menjembatani antara produsen dan konsumen, pembeli dan penjual gitu ya. Terus memberikan fungsi tambahan atas fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Boleh kalian baca lagi. Dan di sini ada asas penyaluran ya. Poin ketiganya ada asas penyaluran. Nah, asas penyaluran ini ada beberapa menurut Lukas dan Rumsari ya. Dalam mendukung kegiatan penyaluran, kita harus memenuhi asas-asas ini gitu. Yang pertama ada ketepatan jenis dan spesifikasi logistik. Ini nih yang disampaikan erat kaitannya dengan penyaluran logistik. Kayak gitu ya. Jadi kebutuhannya gitu disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ketepatan nilai logistiknya. Hal yang perlu diperhatikan adalah barang yang dikirim tidak kurang ataupun tidak lebih dari nilai yang telah ditetapkan semula ini ya. Terus yang selanjutnya ketepatan jumlah logistik. Terus ada lagi ketepatan waktu, ketepatan tempat penyampaian. Dan yang terakhir ada ketepatan kondisi logistiknya gitu ya. Jadi lebih ke asas penyaluran itu lebih ke barangnya gitu ya. Mulai dari tepat waktu, tepat kondisi, terus lagi jumlah barangnya dan lain sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya ada tugas dari anggota penyaluran sarana dan prasarana. Ini ada penelitian, promosi, kontrak, penyelaras, negosiasi, distribusi fisik, pembiayaan dan pengambilan resiko. Terus yang terakhir ada mode transportasi penyaluran sarana prasarana. Jadi barang atau kendaraan yang kita gunakan saat mengirimkan barang gitu ya, saat mengirimkan sarana atau prasarana itu. Mulai dari transportasi darat kayak truk, terus kereta api, ada juga transportasi udara, helikopter, pesawat misalnya. Terus ada lagi transportasi air kayak kapal misalnya gitu ya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya ada proses penyaluran sarana dan prasarana. Di sini prosesnya ada 2 tahapan. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama ada penyusunan alokasi. Jadi ini pemborosan dalam pendistribusian barang. Jadi menentukan si barang ininya mau
kirim kemana gitu ya, terus mau dikirim ke daerah mana, ditentukan dulu alokasinya gitu, alokasi tempatnya. Terus yang selanjutnya pengiriman barang, ini perlu memperhatikan beberapa cara berikut. Nah ini caranya. Terus yang terakhir ada penyerahan barang gitu ya, jadi menentukan tempat. Terus yang kedua ada apa tadi, pengiriman, dan ada penyerahan. Kayak gitu teman-teman untuk materi kita di bab 3 ini ya. Kalian boleh kalau misalnya nggak ngerti atau kurang paham, kalian boleh komen aja langsung di e-learningnya ya. Kalian boleh tanyain langsung tentang apapun itu, tentang bab ini kalian boleh tanya-tanya aja ke ibu langsung. Mungkin itu untuk pembahasannya kali ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyain tadi boleh kalian komen. Jangan lupa like sama subscribe juga channel YouTube-nya. Ya, ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.